Kelompok 1, Rohma Nur Azizah sebagai Nishimura, Rahmat Juli Irawan sebagai Latif Hendra Ningrat, Diki Prasetyo sebagai Singgi, Febi Rahma Handayani sebagai Subeno, Okta Ayu Kasela sebagai Esuhud, Septia Salsabila sebagai Wikana, Rado sebagai Bung Hatta, Nur Halimah sebagai Fatmawati, Nuri Pansah sebagai Bung Karno, Ulfa Vila Nafsiyah sebagai narator atau guru, Mailia Hidayati sebagai Subarjo, Siva Nursiah sebagai Syahrir, dan Naura Salsabila sebagai tokoh tambahan. Suatu hari di rumah Bung Hatta, Syahrir sudah menunggu Bung Hatta yang baru saja datang dari Saigon. Pada saat itu, Jepang menyembunyikan berita kekalahannya dari sekutu dengan melakukan pengawasan ketat terhadap stasiun radio di Indonesia. Jepang bertugas menjaga kestabilan kondisi Indonesia sampai pasukan sekutu datang mengambil alih kekuasaannya. Meskipun demikian, ternyata berita itu sampai ke Syahrir dan Syahrir berhasil mengetahui kekalahan Jepang secara diam-diam melalui siaran radio BBC. Assalamualaikum, Bung Hatta. Apa? Silakan duduk. Ada apa, Syahrir? Tadi saya mendengar di radio Jepang telah menyerah. Oleh karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belum bisa. Saya belum bicarakan dengan Bung Karno sesuai dengan tanggung jawab kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PKI. Rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, datang Wikana dan Darwis ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apakah ada Bapak? Oh iya ada, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Sama. Terima Pak. Ada apa nih, Kami? Jadi begini Pak, Jepang telah menyerang kepada sekutu dan kalau bisa proklamasi segera dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus tahun 1945. Bung, apabila Bung tidak segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka akan terjadi pertumpahan darah besok. Soekarno bangkit dari duduk dan nampak marah, kemudian berjalan menuju Wikana berdiri. Soekarno membuka kerah baju sambil berucap, "Ini gorok leher saya. Seretlah saya ke pojok itu. Sudah hilang nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI." dialog antara Bung Karno dengan pemuda ini disaksikan antara lain oleh Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana ini? Ya sudah, kita pulang dulu. Kalau begitu kita pamit dulu Bung. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain
Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanco Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodanco Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Di rumah Bung Hatta sekitar pukul 3 dini hari Kamis tanggal 16 Agustus. Assalamualaikum. Ya. Bung, sekarang ikut kami. Mana? Pokoknya ikut kami. Baik. Tapi saya minta Bung Karno ikut juga. Siap. Singgi dan kawan pemuda bersama Muhammad Hatta dengan mobil menuju kediaman Bung Karno. Di kediaman Bung Karno, keluarga Bung Karno baru saja selesai makan sahur karena bulan puasa. Assalamualaikum. Ada apa? Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Jakarta tidak aman. Baik, tapi Bung Hatta juga harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak, serta di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Regas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Regas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Di Regas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa di Jauh Kiesong. Sehari di Regas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebarjo tiba di Regas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Regas Dengklok dengan Ahmad Soebarjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah jam 8 malam. Kami akan kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir jika harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari beduk sudah pasti beres. Bagaimana kalau belum beres? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Sayalah yang bertanggung jawab. Hormatilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sodanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Regas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta,
Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur. Dan bersama rombongan, Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Di Jakarta, di kediaman Nishimura, penanggung jawab keamanan di Jakarta. Tuan Nishimura, kami meminta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Oh, tidak bisa Tuan, karena tadi siang kami sudah mendapatkan mandat dari Sekutu agar tidak terjadi perubahan status di Indonesia. Baik kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab kita. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan rumah Maeda berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Disaksikan Soekarni, Sudiro, dan BM Diah. Bagaimana bunyi kalimat pertama dari Jakarta? Kita agak lupa, kita tidak membawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira demikian. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambilan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tanggal 5, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Di kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar, tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu, semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari sudah banyak orang yang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. Alexander Andreas Maramis, Dr. Buntara Marto Atmojo, Mr. Latuhan Hari, Adi Kusno Cokro Suyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi Sartono,
Sayuni Melik, Pandu Kartowiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, Nyonya Surastri Karma Trimurti, dan Abdul Ghaffar Tegotibdo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati, dan Soekarno, Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Latif Hendraningrat dan S. Suhut melakukan pengibaran bendera merah putih. Seluruh siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa lembaran foto lagi warna baju kala itu kali pertama di hidupku manusia lain memiliki lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat warna-warni. Gak bisa digeret bang, kesahi aja. Pesta hari ulang tahun. ada lagi Soekarno sama Soekarno lagi. Selanjutnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Lembaran foto hitam putih kembali teringat. Aku hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah.